Kalau aku tidak mau. Jiang Bai menatap Song Ye di depannya, menatap matanya dan tidak menyerah. Oh, itu sederhana. Aku punya 23 anak buah di sini. Selama kamu bisa mengalahkan mereka sendirian hari ini, hal ini akan baik-baik saja. Tentu saja, begitu kamu mulai, tidak hanya satu tangan yang terluka. Kamu harus berpikir jernih. Senyum di wajah Song Ye menyatu dan berwarna positif, tetapi ancaman dalam kata-kata semakin kuat. Tuan, ini adalah tempat Bos Ma. Kamu tidak melihat wajah Bos Ma. Aku takutnya. Adegan di depan membuat wajah Li Qiang berubah dan dengan cepat bergegas dan berbisik, dan nama bos telah digunakan. Bos Ma, semua orang takut pada Bos Ma, tetapi Song Ye tidak takut. Apakah Bos Ma berani memprovokasi Jiang Long dari timur laut? Sekarang saja sulit untuk melindungi dirimu. Lao Li, aku menyarankanmu untuk diam dan tidak ikut campur dalam hal ini. Nada bicara Song Ye cukup damai. Kenapa tidak kita tambah satu lagi? Jiang Bai menatap Song Ye tanpa tekanan. Satu lagi? Maksudmu aku? Song Ye bertanya tanpa menoleh. Benar, kamu. Jiang Bai menjawab dengan tenang. Jika kamu benar-benar dapat mengalahkan kami, aku akan memanggilmu saudara nanti. Mulai sekarang, Song Ye akan mengikutimu. Song Ye tertawa dan berkata, dia rasa itu tidak benar, dan Jiang Bai membual. Bunuh bocah sialan ini. Suara terlontar, dan sekelompok orang di sekitar Song Ye segera mulai bergerak. Salah satu dari mereka langsung menuju ke arah kepala Jiang Bai, dan akan terjadi pertempuran sengit. Jiang Bai bergegas menuju salah satu lawannya. Jiang Bai memukul wajah lawannya sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Sampah, kamu tidak bisa menangani seorang bocah. Bangun, Song Ye berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. Sialan, bocah ini bisa kungfu. Salah satu musuh berkata dan menggertakkan giginya. Jiang Bai kemudian diam melompat ke atas, menampilkan seolah-olah mengalir mendorong bintang-bintang untuk mengejar bulan. Berbaringlah, Jiang Bai berkata sambil menendang wajah lawannya sampai tidak berdaya. Double kill, triple kill, bocah ini hebat. Song Ye menatap Jiang Bai dengan tatapan tidak percaya. Seperti tidak mengenal rasa lelah, Jiang Bai terus-menerus membantai musuh-musuhnya. Hah, pentakill, bocah ini, dia terlalu kuat. Salah satu musuh yang ada menjadi terkejut. 5 tumbang. Jiang Bai menghajar musuhnya sambil menghitung setiap saat musuhnya kalah. 6, 7, 8. Seiring waktu berjalan, lebih dari selusin napas, terdengar teriakan 20 orang yang terbaring di lantai satu persatu. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak bisa berdiri. Semua lawan menjadi panik dan mengaku kalah. Oke, 23, Jiang Bai berkata dan akhirnya mengalahkan semua lawannya. Kamu selanjutnya, Jiang Bai berkata dan menatap Song Ye di depannya. Ini debutmu, apakah kamu akan suka dengan tinjuku? Jiang Bai berkata dengan penuh percaya diri di matanya. Aku tidak menyangka Master Tinju 8 Kutub akan muncul di sini. Jangan meremehkanku. Aku praktisi wudang dalam King Yi Kuan, formasi tinju. Song Ye berkata dan menatap Jiang Bai. Tidak heran kamu terlihat tenang. Jadi ini sikap seniman bela diri. Baji Kuanku melawan King Yi Kuanmu. Jiang Bai berkata dan menatap Song Ye. Song Ye, formasi tinju. Mohon bimbingannya, Song Ye berkata. Setelah berbicara, dia bergegas ke depan Jiang Bai. Satu sisi tubuh, satu kaki ke depan, tangan kiri seperti busur dan anak panah, tangan kanan seperti pisau. Pukulan langsung ke dada Jiang Bai. Kecepatannya cepat seperti kilat.
Ada suara angin di antara tinju dan kekuatannya mencapai 1000 mil. Ini adalah kekuatan puncak Ming Jin. Tinjunya menghasilkan sebuah vakum, kekuatan yang bagus. Jiang Bai berkata. Song Ye mengambil inisiatif untuk menyerang Jiang Bai. Jiang Bai menatap tangan Song Ye yang hampir menyentuh wajahnya. Melihat Song Ye seperti ini, Jiang Bai tersenyum dan kilatan tubuhnya melintas. Satu tangan menggenggam Song Ye dengan kuat. Kemudian satu tangan bersandar dan pukulan langsung mengenai Song Ye dan langsung menerbangkan Song Ye. Astaga, apakah ini benar-benar Jiang Bai? Li Qiang berkata dengan ekspresi terkejut. Kekuatan ini mustahil, Song Ye berkata sambil bersujud di lantai. Ini, kau master tingkat gelap? Ini tidak mungkin. Tinju 8 kutub tidak ada yang pernah menjadi master tingkat gelap selama bertahun-tahun. Dan dengan umurmu saat ini tidak mungkin. Tidak mungkin, Song Ye berkata dengan nada yang tidak percaya. Master berumur 23 tahun, siapa kamu? Aku akan mengetahuinya meski itu dari sekte yang hilang, Song Ye berkata dan mulai menyerang lagi. Terjadi pertarungan sengit antara Jiang Bai dan Song Ye sampai menciptakan sebuah ilusi. Jiang Bai menangkis pukulan Song Ye dengan satu tangannya ke arah samping. Jiang Bai memukul wajah Song Ye bagian dagu hingga mengeluarkan darah. Orang bilang kalau Tai Chi adalah seni bela diri untuk membunuh. Mereka bilang orang yang mempelajari Tai Chi selama 10 tahun harus membunuh seseorang dalam 1 tahun. Jiang Bai berkata, jangan meremehkan King Yi Kuan. Kamu seniman bela diri setengah langkah, Song Ye berkata. Song Ye menyerang Jiang Bai dengan satu telapak tangannya. Jiang Bai tidak tinggal diam dan meninju tepat ke arah perut Song Ye dan mengenainya. Song Ye terjatuh dan terkapar di lantai tidak berdaya di hadapan Jiang Bai. Jiang Bai menatap Song Ye yang terkapar tidak berdaya dengan tanpa mengucapkan sepatah kata. Sialan, bergeraklah, Song Ye berkata dan mencoba untuk berdiri. Oh, kamu tidak menyerah dengan mudah. Apa kita harus melanjutkannya? Jiang Bai berkata. Tidak, ini kekalahanku. Aku akan memanggilmu sebagai kakakku mulai sekarang. Tidak peduli apapun niatku, aku Song Ye selalu menempati janjiku. Meskipun aku harus menancapkan pisau ke jantungku, kamu tidak perlu khawatir, Song Ye berkata. Jiang Bai, kakakku, aku akan mengikutimu mulai dari sekarang, Song Ye berkata sambil membungkuk. Apa-apaan ini? Jiang Bai berkata tak berdaya mendengar semuanya. Hah, kamu tahu aku bukan pemimpin geng, Jiang Bai berkata. Haha, sekarang kita saudara, aku bisa jujur denganmu. Sebenarnya aku juga tidak tahu bagaimana aku jadi terkenal dan banyak orang yang mengikutiku. Kami tidak pernah memeras, meskipun kadang-kadang aku menghasilkan sedikit uang kotor, tetapi ada juga rasa proporsional, Song Ye berkata. Sialan, orang-orang ini hanya orang tolol. Jika terus seperti ini, meskipun mereka punya uang, mereka tidak akan hidup dalam waktu yang lama, Jiang Bai berpikir. Ah, baiklah, aku pikir kita harus mendiskusikan ini nanti. Aku hanya punya uang untuk pulang ke rumah naik taksi, Jiang Bai berkata dan melambaikan tangannya. Kakak, jika kamu butuh uang, aku pikir aku bisa membantumu mendapatkannya, Song Ye berkata sambil merangkul Jiang Bai. Banyak uang? Jiang Bai bertanya dan mengkerutkan keningnya. Apa? Kamu pikir kita hanya bermain-main? Selama kamu mau membantu, pasti ada imbalannya, Song Ye menjawab. Seperti yang aku bilang, aku bukan orang jahat, Jiang Bai berkata.
Ini semua bukan seperti yang kamu bayangkan, kakak. Song Ye menjawab. Pak Tuali, bisakah kamu menelepon Pak Tuama? Suruh dia datang ke sini. Song Ye berkata kepada Li Qiang. Aku akan segera memanggil Bos Ma, Tuan Song. Li Qiang berkata. Ini adalah kisah lama. Kakak, apakah kamu pernah mendengarnya? Ma Changyang alias Bos Ma adalah bos besar dunia bawah. Dia punya anak playboy. Song Ye berkata. Anak Bos Ma punya seorang wanita lain setelah dia bercinta dan mengambil keperawanan seorang gadis. Song Ye melanjutkan. Tapi gadis tersebut mempunyai seorang paman. Setelah paman dari perempuan itu tahu ada pembantaian besar di dunia bawah, kejadian tersebut mengancam orang-orang Bos Ma dan memeras keluarganya sampai seseorang bisa mengalahkannya. Song Ye berkata. Jadi Bos Ma tidak bisa mengatasi orang tua itu? Jiang Bai bertanya. Orang tua ini adalah master setengah langkah. Langkah kakinya secepat petir. Dia bisa memukul beton seperti tidak terjadi apa-apa. Dia dipanggil Tan Yongming. Song Ye menjawab. Dan di atas master setengah langkah Tan Yongming ada Master Nalan, seorang master misterius dari sekte tersembunyi. Song Ye menambah. Hanya master setengah langkah. Orang tersebut bukan seorang master. Jiang Bai berkata. Tunggu, sebelum kamu berpikir seperti itu, ada hal-hal yang harus kamu tahu. Aku tahu bajikuanmu sangat kuat, dan setelah kamu bertemu satu sama lain akan sulit menghentikan pertarungan. Tapi aku harap setelah kamu melawannya, jangan membunuhnya. Song Ye memperingatkan. Song Ye, terdengar suara langkah kaki dari luar ruangan. Song Ye, aku dengar dari Li Qiang. Kamu bisa menyelesaikan masalahku? Bos Ma yang telah datang langsung bertanya. Dia adalah pria paruh baya dengan tubuh tinggi dan gemuk. Haha, Bos Ma, kamu sudah datang. Maaf, karena ini darurat, aku jadi meneleponmu. Ketika pria tersebut datang, Song Ye berdiri dan tertawa. Aku sudah di sini, jadi jangan basa-basi. Apakah kamu sudah menghubungi gurumu? Apa dia ingin mengurus masalah ini? Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Aku akan menjamin hadiahmu. Aku harap jangan terlalu menuntut. Bos Ma datang dengan tergesa-gesa dan keringat kecil di dahinya terlihat samar. Guruku tidak datang, tapi kakakku ada di sini. Dan dia adalah Master Tinju 8 Kutub. Ini sudah cukup untuk melawan master setengah langkah. Tidak menunggu Bos Ma berbicara, Song Ye berkata. Benarkah? Apakah dia di sini? Aku tidak melihat orang tua di sini. Bos Ma bertanya. Dia di sini, Song Ye berkata, dan pada saat yang sama melambaikan tangannya ke arah Jiang Bai yang berdiri di samping. Bos Ma setengah percaya dan menatap Jiang Bai. Matanya penuh keraguan. Hah, jangan bercanda denganku. Song Ye, jangan bercanda. Jadi di mana mastermu? Bos Ma berkata. Bagaimanapun Jiang Bai terlalu muda. Sulit untuk percayakan. Dia benar-benar seorang master. Aku saja tidak percaya sampai dia mengalahkanku. Senyum pahit, kata Song Ye sedikit kering. Anak ini benar-benar master tinju 8 kutub. Bos Ma berkata dan menatap Jiang Bai dengan tatapan tidak percaya. Bos Ma, berapa banyak orang yang sudah kamu rekrut akhir-akhir ini? Dan berapa banyak uang yang sudah kamu habiskan? Masalah dengan master setengah langkah belum kamu atasi. Bukankah ini sulit untukmu? Sekarang kakakku ingin menyelesaikan masalahnya, dan artinya dia akan berhadapan dengan Tuan Nalan. Kamu harusnya tahu betapa beratnya tanggung jawab ini. Song Ye berkata kepada Bos Ma. Aku tahu resikonya sangat besar.
Dengar, Song Ye, jika kakakmu ingin melakukan ini untukku, aku akan memberikan 1/4 propertiku kepadanya, termasuk bar ini. Semua ini setidaknya bernilai 10 juta yuan. Ketika ini selesai, akan jadi miliknya. Bos Ma berpikir sejenak, sedikit kesakitan. Aku bisa menyelesaikan masalah ini, tapi anakmu harus bertanggung jawab dengan masalahnya sendiri. Semua ini terjadi karena dia tidak menghargai perasaan orang lain dan menginjak-injaknya. Ketika mereka berdua selesai, Jiang Bai berkata, "Ya, itu benar. Yang kakakku katakan itu benar. Benar-benar orang yang jujur. Haha." Song Ye berkata dan merangkul Jiang Bai sambil tertawa. "Ya, tentu saja. Selama kamu bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan sangat berterima kasih." Bos Ma berkata dan mengangguk. "Baiklah, Song Ye, ayo pergi." Jiang Bai berkata kepada Song Ye. "Ayo kita lihat seperti apa master setengah langkah ini." Mengangguk, Jiang Bai berkata dengan semangat. 1 jam kemudian, di sebuah ruangan sepi, ketika Jiang Bai tiba, seorang pria parubaya berusia 40-an sudah menunggu di sana. Duduk di kursi rotan dan menyipitkan mata serta minum teh dengan santai. "Aku penasaran apa yang akan terjadi malam ini." Bos Ma benar-benar pantang menyerah. "Dasar orang tua sialan," Tan Yongming berkata sambil memegang secangkir teh. "Tuan Tan, aku sudah mengundang 2 orang peringkat tinggi seniman bela diri. Aku harap kamu memenuhi janjimu. Tidak pernah aku sangka kesalahan anakku akan jadi seperti ini. Jika kamu masih menginginkannya, aku berjanji akan membiarkannya menikahi gadis itu dan pastikan dia menjaganya di masa depan." Bos Ma mengangguk dan berkata, posturnya sangat rendah. "Song Ye, apa itu kamu? Jika gurumu di sini, aku mungkin akan takut. Tapi ini, hahaha." Tan Yongming mengenal Song Ye dan berkata, "Hahaha, jangan terlalu kecewa. Hari ini aku bukan bintang utamanya. Orang yang kamu cari ada di sampingku." Song Ye tertawa dan menunjuk Jiang Bai. "Oh, dia masih muda." Tan Yongming melihat Jiang Bai dengan tatapan aneh. "Jangan basa-basi orang tua, aku sedang buru-buru." Jiang Bai juga tidak ambigu. Dia telah bersiap dan akan langsung melawan Tan Yongming. "Oh tidak, kamu sangat tidak sopan bukan? Anak muda zaman sekarang memang tidak sabaran." Tan Yongming meletakkan cangkir teh di tangannya dan perlahan berdiri. "Anak muda, silahkan mulai duluan." Tan Yongming tersenyum dan kemudian memasang postur. "Baiklah, orang sepertimu yang tersenyum seolah mengetahui semuanya. Kebaikanmu membuatku kesal." Melihat penampilan Tan Yongming, Jiang Bai juga tidak ambigu. Tubuh vertikal, kepalan tangan dari telapak tangan, tangan yang indah mengepalkan telapak tangan dan lurus ke wajah Tan Yongming. Jiang Bai dan Tan Yongming beradu pukulan dan tendangan. Setelah pertarungan sengit, keduanya terpental ke belakang menampilkan efek yang dramatis. "Master setengah langkah, ini akan sangat menyenangkan," Jiang Bai berkata dengan senyum. "Hei Pak Tua, tendanganmu tidak mengenaiku. Ayo tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya," Jiang Bai berkata dengan semangat. "Anak nakal, jangan sombong," Tan Yongming berkata. "Ada apa dengan kekuatan anak ini? Anak ini terus mengikuti kecepatanku dan merubah aliran ritmeku. Bagaimana mungkin ini terjadi?" Tan Yongming berpikir dan terkejut. Jiang Bai memegang pundak dan pinggang Tan Yongming. "Fokuslah Pak Tua, jangan menyerah sekarang," Jiang Bai berkata dan melempar Tan Yongming. Tan Yongming hanya bisa pasrah dan terlempar sangat jauh. "Ya Tuhan, mengerikan sekali."
Li Qiang berkata dengan ekspresi wajah yang terkejut. Master 8 Kutub, Master Baji Guan, bisa berlatih sampai ke level ini saat masih muda, bakatnya mengerikan sekali. Tan Yongming memuji Jiang Bai dan bersiap untuk menyerang lagi.